berdoa. Tetapi pada kali ini Ibu hanya akan membahas tentang berzikir, dan untuk berdoa Ibu akan bahas pada pertemuan sebelumnya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan niatan mencari ilmu agar apa yang kita barokah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbal alamin. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini yang pertama itu tentang pengertian zikir, yang kedua dasar hukum zikir, yang ketiga tata cara berzikir, dan yang keempat yaitu manfaat berzikir. Nah, mungkin dari kalian sudah tidak asing lagi kan dengan kata berzikir. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian berzikir. Apa sih itu berzikir? Nah, kata zikir di sini berasal dari kata zakaro yazkuru zikron, yang artinya mengingat, menyebut, menuturkan atau merenungi. Sedangkan berzikir menurut istilah yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyebut semua sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti halnya membaca kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Nah, berzikir di sini yaitu kegiatan ibadah yang dilakukan secara membaca bacaan-bacaan yang Ibu jelaskan tadi, atau melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai penghayatan hati yang mendalam supaya bisa mengingat Allah, dimana pada berzikir ini harus dilakukan dengan khusyuk. Yang kedua di sini yaitu dasar hukum berzikir. Dasar hukum berzikir di sini ada dua, yaitu yang pertama Quran surat Al-Baqarah ayat 152, dan yang kedua Quran surat Al-Ahzab. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, yang kedua Quran surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, maksud dari ayat di atas di sini adalah kita sebagai hamba Allah harus selalu berzikir mengingat Allah dimanapun kita berada, dan janganlah kita mengingkarinya. Di sini dalam Quran surat Al-A'raf ayat 205 memuat tata cara berzikir. Yang pertama, zikir hendaknya dilakukan. Apa sih Bu sikap tadarruk itu? Yaitu merasa dirinya hina dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dengan demikian, orang yang zikir harus memperlihatkan sikap tawadhu atau rendah diri kepada. Yang kedua yaitu zikir dilakukan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada keagungan dan kemuliaannya Allah. Yang ketiga yaitu di sini zikir dilakukan dengan suara yang lembut, pelan, dan khusyuk, dimana pada saat melakukan zikir ini diharuskan dengan suara yang lembut, pelan, dan terutama khusyuk.
Dan di sini juga ada 3 cara berzikir. Yang pertama yaitu zikir dengan hati. Nah, zikir dengan hati di sini ialah dengan cara bertafakur memikirkan ciptaan Allah sehingga timbul di dalam pikiran kita bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Semua yang ada di alam semesta ini pastilah ada yang menciptakan dan mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu di sini zikir dengan perbuatan. Nah, zikir dengan perbuatan di sini yaitu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semua itu mesti diawali dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi, seperti kita sekarang yaitu menuntut ilmu, bersilaturahmi, dan melakukan amalan-amalan lainnya yang diperintahkan oleh agama itu termasuk dalam lingkup zikir dengan perbuatan. Yang ketiga yaitu zikir dengan ucapan. Zikir dengan ucapan di sini yaitu dengan cara menyebut nama Allah atau dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sehingga setiap kali menyebutnya akan semakin bertambah keimanan kita kepada Allah. Nah, contoh kalimat thayyibah di sini yaitu seperti takbir, Allahu Akbar, yang kedua tahmid, alhamdulillah, yang ketiga tasbih, subhanallah, yang ketiga tahlil, la ilaha illallah, dan yang keempat istighfar. Nah, yang keempat di sini yaitu manfaat berzikir. Nah, manfaat zikir di sini yaitu ada 4. Yang pertama, dapat menenteramkan hati, di mana dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, di sini apabila kita melakukan zikir kepada Allah dengan khusyuk, tenang, maka hati kita pun juga akan ikut tentram. Yang kedua, di sini dapat menimbulkan kesabaran. Nah, apabila kita melakukan zikir setiap selesai sholat, maka kita juga akan timbul kesabaran dalam diri kita. Karena dengan kesabaran, semua apa yang kita hadapi akan terasa ringan. Yang ketiga yaitu menambah pahala dan menambahkan rasa kasih sayang kepada sesama. Nah, dengan berzikir di sini juga bisa mendapatkan pahala. Yang keempat di sini menimbulkan sifat berhati-hati. Maksudnya di sini setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kita mempunyai sifat yang berhati-hati. Misalkan ada siswa yang menginginkan nilai yang bagus, akan tetapi siswa itu menggunakan cara yang salah, yaitu dengan mencontek pada temannya. Nah, dalam hal ini kita itu tidak boleh memutuskan atau menentukan pilihan yang salah agar nantinya kita tidak menyesal. Nah, dengan contoh yang siswa itu ingin mendapatkan nilai yang bagus tetapi dengan cara yang salah, maka itu tidak boleh. Mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum